Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali bersama Bu Sofi dalam pembelajaran Green Education atau GE. Nah, kali ini dalam pembelajaran GE kita akan mempelajari mengenai pola hidup ramah lingkungan atau green living. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama dengan membacakan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Semoga pembelajaran kita kali ini kita dapat memetik hikmah sebanyak-banyaknya dan menerapkan pembelajaran GI dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran GI hari ini yaitu setelah kalian menonton video pembelajaran, kalian akan dapat menjelaskan bagaimanakah pola hidup ramah lingkungan atau green living, dan juga kalian dapat mengklasifikasikan manakah pola hidup ramah lingkungan dan pola hidup tidak ramah lingkungan. Imtak pada pembelajaran GI hari ini yaitu Quran Surat Ar-Ra'd ayat 4 yang artinya, dan di bumi terdapat bagian-bagian yang berdampingan, kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman, pohon-pohon kurma, dan yang tidak bercabang. Disirami dengan air yang sama, tetapi kami lebihkan sebagian tanaman-tanaman itu di atas sebagian yang lain tentang rasanya. Sesungguhnya, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Di sini kita diajak untuk selalu bersyukur bahwa Allah telah menciptakan segala macam apa yang kita butuhkan di bumi. Dan kita bersyukur dengan cara menerapkan pola hidup ramah lingkungan dan selalu melestarikan dan menjaga lingkungan kita dimanapun kita berada. Nah, sekarang apa itu green living atau pola hidup ramah lingkungan? Nah, pola hidup ramah lingkungan atau green living ini merupakan kesadaran individu atau masyarakat dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Nah, perilaku green living ini bukan hanya dapat dilakukan dalam langkah yang besar atau perilaku yang besar. Namun, green living ini dapat dimulai dengan langkah kecil dan dari diri kita sendiri. Mengapa kita harus menerapkan pola hidup ramah lingkungan di kehidupan kita sehari-hari? Karena menurut Deputi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup, saat ini sampah nasional sudah mencapai 17.600.000 ton per harinya dan akan terus meningkat 7% setiap tahunnya. Nah, jika hal itu terus-menerus dibiarkan, maka sampah akan terus menumpuk dan menyebabkan lingkungan menjadi kotor. Bahkan, sampah tersebut dapat menyebabkan bencana alam seperti banjir, longsor, dan lain-lain. Sehingga kehidupan kita di lingkungan menjadi tidak nyaman. Nah, pola hidup apa sajakah yang tidak mencerminkan pola hidup green living atau ramah lingkungan? Yang pertama yaitu pemborosan listrik atau boros dalam penggunaan listrik. Contohnya, kita tidak mematikan lampu ketika tidur. Yang kedua, menyalakan AC sepanjang hari. Yang ketiga, menyalakan televisi atau komputer sepanjang hari meskipun tidak digunakan. Nah, hal tersebut dapat menyebabkan pemborosan dalam penggunaan listrik. Karena di negara-negara kita, di negara-negara tetangga juga, penggunaan listrik atau untuk menghasilkan listrik, pabrik-pabrik harus melakukan pembakaran pada bahan bakar seperti batu bara, minyak bumi, yang hasil pembakarannya akan dikeluarkan ke lingkungan sehingga dapat menyebabkan pencemaran udara. Nah, selain itu, bahan bakar seperti bahan batu bara, minyak bumi, dan lain-lain merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui sehingga ketika digunakan terus-menerus mereka akan habis. Dan apa jadinya jika bahan bakar tersebut habis? Kita tidak bisa menggunakan atau menikmati listrik seperti sekarang ini. Nah, yang kedua yaitu membuang sampah sembarangan. Nah, perilaku ini ramai kita jumpai ya di kehidupan kita sehari-hari. Membuang sampah sembarangan atau membuang sampah tidak pada tempatnya. Nah, sampah sekarang ini didominasi oleh sampah plastik. Padahal sampah plastik
plastik itu merupakan sampah yang sulit terurai oleh tanah. Sampah plastik membutuhkan waktu ratusan bahkan jutaan tahun untuk dapat diurai oleh alam. Nah, ketika kita terus-menerus menggunakan plastik atau membuang sampah sembarangan, hal itu akan menyebabkan sampah menjadi menumpuk dan mencemari lingkungan kita. Yang ketiga, yaitu pola hidup yang terlalu banyak menggunakan kendaraan pribadi. Nah, kebayang ya jika misalkan dalam sebuah keluarga, semua anggota keluarganya menggunakan kendaraan pribadi, berapa banyak bahan bakar yang digunakan setiap hari. Nah, atau karbon dioksida yang dikeluarkan akan menyebabkan polusi udara. Nah, hal tersebut akan mencemari lingkungan kita, dan hal-hal tersebut yang pertama tadi boros dalam penggunaan listrik, yang kedua membuang sampah sembarangan, dan yang ketiga terlalu banyak menggunakan kendaraan pribadi merupakan pola hidup tidak ramah lingkungan yang sebaiknya kita kurangi atau kita hindari untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Nah, apa saja yang dapat kita lakukan untuk menjaga kelestarian kehidupan kita atau menerapkan pola hidup ramah lingkungan? Yang pertama yaitu menggunakan atau membawa tas belanja sendiri ketika berbelanja. Nah, dengan membawa tas belanja sendiri yang ramah lingkungan tentunya kita dapat mengurangi penggunaan plastik karena ketika kita berbelanja tidak menggunakan kantong plastik. Yang kedua yaitu menghemat air atau mengurangi penggunaan air. Nah, misalkan kita mematikan keran ketika kita menggosok gigi, kita selesai mencuci tangan, atau kita selesai mencuci piring. Jangan membuang-buang air secara mubazir ya, atau sia-sia. Yang ketiga, menggunakan kendaraan umum atau kendaraan ramah lingkungan seperti sepeda, beca, delman, dan lain-lain, atau menggunakan kendaraan umum seperti bus sekolah atau angkutan umum. Nah, dengan menggunakan angkutan umum atau dengan menggunakan kendaraan umum, maka kita akan mengurangi penggunaan bahan bakar untuk kendaraan bermotor kita, sehingga kita akan mengurangi polusi udara yang dikeluarkan oleh kendaraan-kendaraan pribadi. Selanjutnya, yang keempat, menyumbangkan buku atau majalah bekas yang sudah tidak terpakai atau sudah tidak terbaca oleh kita ke perpustakaan. Karena ketika kita sudah tidak menggunakannya lagi, lebih baik kita sumbangkan untuk selanjutnya digunakan kembali di perpustakaan dan dibaca oleh masyarakat yang lainnya atau warga sekolah yang lainnya. Selanjutnya, yang kelima merupakan hindari junk food atau makanan cepat saji, karena dengan mengurangi makanan cepat saji kita akan terhindar dari kolesterol yang menyebabkan penyakit jantung, kanker, obesitas, dan lain-lain, dan kita bisa menjaga kesehatan tubuh kita. Selanjutnya, yang keenam, kita harus mematikan layar komputer atau televisi dan lain-lainnya ketika sudah tidak digunakan untuk mengurangi penggunaan listrik, dan kita juga dapat menghindari atau mencegah pemanasan global. Selanjutnya, yang terakhir yaitu mengurangi penggunaan plastik dengan membawa bekal sendiri dan membawa alat makan sendiri. Sehingga dengan menggunakan alat-alat pribadi yang kita bawa sendiri, kita mengurangi penggunaan plastik atau kemasan plastik, dan kita bisa menerapkan pola hidup ramah lingkungan dan lebih sehat jika kita membawa bekal sendiri. Dengan seperti itu, kita menyumbang atau kita berperan dalam mengurangi pemanasan global, dan juga kita menerapkan pola hidup ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari yang bermanfaat bagi kelestarian lingkungan kita sendiri. Nah, sekarang kita merefleksikan kepada diri kita sendiri. Bagaimanakah perilaku kita terhadap lingkungan? Apakah kita sudah berperan dalam penghijauan lingkungan atau melestarikan lingkungan?
bagaimanakah penggunaan listrik kita sehari-hari? Atau bagaimanakah penggunaan air kita dalam kehidupan sehari-hari? Atau bagaimana perilaku kita terhadap sampah? Nah, yang dapat menjawab itu adalah diri kita sendiri. Apakah kita sudah melakukan hal yang baik atau masih membuang sampah sembarangan? Nah, kita refleksikan diri sehingga nanti ketika kita masih belum melakukan hal tersebut, kita bisa refleksi dan memperbaiki pola hidup kita sehingga kita bisa menerapkan pola hidup ramah lingkungan dan membedakan apakah pola hidup yang selama ini kita lakukan adalah pola hidup ramah lingkungan atau bahkan sebaliknya, pola hidup tidak ramah lingkungan. Nah, di sini di pembelajaran GI sudah selesai. Semoga kita bisa mengambil hikmah sebanyak-banyaknya dan dapat menerapkan pola hidup ramah lingkungan di kehidupan kita. Untuk menutup pertemuan kita hari ini, kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa lagi bersama Bu Sofi di pertemuan selanjutnya di pembelajaran Green Education atau GE. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.